Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, kasih dan sukacita Natal bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Biasanya setiap tahun saya selalu melawan komersialisasi daripada Natal. Tetapi akhirnya saya membeli seperti hak-halnya orang lain. Saya merencanakan dalam 2 minggu sebelum hari Natal untuk mendekorasi rumah bersama istri, membeli hadiah dan membungkusnya, merencanakan pesta liburan dan sebagainya. Hari besar itu datang dalam pusaran lampu dan musik, dan kemudian saya menyadarinya hal itu tiba-tiba hilang. Ada kekosongan di sekitar hatiku, sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan. Di mana anak yang dinubuatkan itu? Di manakah Yesus? Saya bertanya-tanya, apakah gereja bunda kita yang bijak mungkin tahu akan seperti ini ketika gereja menjadikan tanggal 6 Januari sebagai hari perayaan penampakan Tuhan atau Epifani. 12 hari setelah Natal, ketika hadiah kita simpan dan setelah kita semua lupa bahwa ada bayi Yesus di palungan, tiba-tiba kita siap untuk diarahkan kembali kepadanya. Pesta Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari oleh banyak umat Katolik di seluruh dunia. Di sebagian besar negara, Epifani akan dirayakan di hari Minggu hari ini. Saatnya mengunjungi anak itu dan melihat kembali, untuk melihatnya dengan mata baru dan memberinya penghormatan. Jika kita membaca kisah di Matius 2, saya berpikir bagaimana pengalaman kita seperti halnya kita mengalami pertama kali menerima penampakan Tuhan. Dari rumah mereka di timur, mungkin sekitar Persia, orang Majus melihat bintang baru di langit. Entah bagaimana mereka tahu bintang itu akan mengumumkan kelahiran raja baru orang Yahudi, sehingga mereka pergi ke Yerusalem, kota kerajaan dan kemungkinan besar tempat kelahiran. Saya membayangkan
Perjalanan terakhir mereka penuh dengan harapan yang penuh semangat saat mereka berencana untuk menyapa raja. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka bertemu dengan ketidaktahuan dan sikap apatis. Jika ada perayaan saat kelahiran, itu sudah berakhir. Acara tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Betapa mudahnya berpikir bahwa mereka salah. Mungkin mereka salah tentang bintang itu. Raja macam apa yang tidak akan disambut oleh para pemimpin negara? Namun orang Majus tidak menyerah. Mereka belajar tentang nubuat bahwa dia akan lahir di Bethlehem, dan mereka pergi keluar kota. Dan ketika mereka melakukannya, lihat, bintang yang mereka lihat dari rumah keluar dan memimpin mereka. Mereka mengikuti tempat yang paling tidak mungkin, sebuah rumah sederhana di mana mereka menemukan anak itu bersama ibunya. Bersukacita, bahkan sebelum mereka masuk, orang Majus sujud di depan anak itu dan menyembah. Hari ini ada suatu keinginan serius dalam diri Anda dan saya untuk menemukan bayi Kristus. Saya ingin menangkap apa yang saya lewatkan dalam acara pesta tahun baru yang sangat berbeda pada tahun ini. Jadi saya mengambil petunjuk dari orang Majus dan pergi ke rumah Yesus, ke gereja, atau mengikuti misa online. Lalu sekarang apa? Sekali lagi, saya membayangkan kepada orang Majus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas dan kemenyan dan mur. Mungkin dalam mengharapkan untuk menerima, saya telah melewatkan inti daripada pesan tersebut. Apa yang bisa saya berikan kepadanya? Saya harus membuka harta bendaku dan menemukan sesuatu untuk dipersembahkan. Emas, tidak hanya uang, harta benda saya, semua yang saya miliki, hal-hal yang sering saya pegang sendiri. Kemenyan, ini melambangkan penyembahan, semua pujian, pemujaan, kekaguman, rasa hormat saya, semua yang sering saya tujukan kepada orang lain. Ketiga, mur, dupa yang digunakan untuk penguburan, persiapan kematian. Semua hidup saya yang sangat ingin saya kendalikan dan gunakan untuk tujuan saya sendiri. Dalam memikirkan hal-hal apa untuk diberikan, saya menyadari bahwa saya menemukan bayi Kristus. Dia menjadi nyata di dunia ini ketika saya memberikan harta saya. Dia menjadi nyata di dunia ini ketika saya menyembah dan mendaraskan pujian kepadanya. Dia menjadi nyata di dunia ini ketika saya memberikan hidup saya. Dia yang diwujudkan satu hari yang lalu di sebuah rumah kecil di Bethlehem menjadi nyata setiap hari ketika saya dan Anda melakukan hal-hal ini sekarang. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus telah melihat dan percaya. Mereka telah berbalik. Dalam arti tertentu, mereka bertobat. Anda dan saya juga pulang ke rumah melalui jalan lain, atau setidaknya dengan cara lain, dengan hati mengarah kepadanya. Pertobatan Anda dan saya sendiri berlanjut. Anda dan saya telah melihat bayi Kristus, dan Anda dan saya menggendongnya bersama ke dunia yang akan kita lalui bersama. Selamat merayakan Hari Penampakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya.